Sangkar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pun bergetar hebat menyaksikan auman harimau yang sedang duduk santai di depannya. Jackson, dia bersikap setenang mungkin agar tidak memancing kebuasan binatang ini dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun, meski sekarang dia benar-benar sangat ketakutan. Brengsek, aku harus mencari cara agar bisa keluar dari sangkar ini sebelum Grijeli dan keluarganya yang keparat itu mengambil tindakan. Cak, tapi bagaimana caranya? Aku tidak menyangka mereka mau melihara harimau di rumahnya, benar-benar gila. Mata Jackson terpejam erat saat harimau itu menjulurkan lidah, kemudian menjilat darah kering yang menempel di lantai. Tulang-tulang di tubuhnya bagai melebur, jadi abu saat harimau itu mengeram seraya membuka mulutnya dengan lebar, memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang runcing, siap untuk mengoyak daging. Di mana bajingan itu? Jackson segera membuka matanya begitu dia mendengar suara teriakan. Dia mengumpat dalam hati melihat seluit tubuh seseorang yang sedang berjalan mendekat. Sial, Gabrieli sudah pulang. Aku harus mengelabuinya supaya dia lengah dan aku bisa kabur dari tempat ini. Harus. Dengan membawa amarah yang sangat besar, Gabrieli melangkah menuju sangkar tempat Preston dan Ethan menempatkan Jackson. Para penjaga yang berpapasan dengannya sampai menggigil ketakutan saat merasakan aura kegelapan yang jarang sekali mereka lihat di diri Gabrieli. Pria ini, dia begitu murka setelah Reinhard memberitahunya jika kejiwaan Elia benar-benar sangat bermasalah. Istri kecilnya itu tak mau bicara lagi, terlalu down setelah menceritakan apa yang dia lihat di alam bawah sadarnya. Jackson, apa kau suka dengan sangkar yang aku siapkan? Sinis Gabrieli dengan kilatan amarah di matanya. Kau pasti tidak pernah membayangkan, bukan, kalau sangkar emas yang sudah kusiapkan untuk mengurung istriku kini berbalik mengurung dirimu sendiri. Bagaimana rasanya? Apa kau takut? Hahaha, bagian mananya yang harus aku takutkan, Gabrieli? Dan ya, aku memang cukup terkejut dengan keberadaan sangkar ini, tapi menurutku ini cukup nyaman untuk ditinggali, sahut Jackson mulai memprovokasi. Oh ya, bagaimana keadaan gadis kecilku? Dia belum mati kan? Sebuah semirik muncul di bibir Gabrieli saat Jackson dengan entengnya menyebut kata mati tentang Elia. Apa kau suka jika melihat istriku tersiksa? Tentu saja, pelacur kecil sepertinya memang pantas untuk mati. Cih, menyesal aku tidak langsung membunuhnya saat kami bertemu di taman. Seandainya saja saat itu aku tahu kalau dia sudah menjual tubuhnya padamu, aku tidak akan berbelas kasihan lagi padanya. Benar-benar gadis sialan, jawab Jackson dengan santainya. Dor, ah, Lan langsung mengaum keras begitu dia mencium aroma darah yang berasal dari kaki Jackson. Dia mulai berjalan ke sana kemari, gelisah saat kepuasan dalam dirinya bangkit. Gabrieli menyeringai melihat bagaimana Jackson berteriak kesakitan setelah dia menembak kakinya. Ini belum seberapa, Jack. Kau akan segera merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada ini karena sudah berani menghina harga diri istriku. Apa kau tahu, gadis yang kau sebut sebagai pelacur kecil itu memiliki kehormatan setinggi langit dan aku sangat beruntung memilikinya, ucap Gabrieli sambil menggeretakkan gigi. Ah, keparat kau Gabrieli, cepat lepaskan aku dari sini, bentak Jackson sambil memegangi kakinya yang berlumuran darah. Melepaskanmu, ucap Gabrieli mengulangi ucapan Jackson. Hahaha, bahkan sampai dunia ini kiamat aku tidak akan pernah membiarkanmu menghirup udara bebas lagi, Jack. Sampah sepertimu hanya cocok untuk tinggal di kandang binatang seperti ini, apalagi ditemani oleh Lan, dia pasti akan sangat menyayangimu. Kening Jackson mengerut, sedikit bingung saat Gabrieli menyebut nama Lan. Siapa dia? Jangan pura-pura tidak tahu, Jack. Sejak semalam bukankah kalian sudah bersama? Jawab Gabrieli. Kami bersama, bio Jackson. Ekor mata Jackson kemudian menatap ke arah harimau yang terus saja mengaum. Matanya langsung terbelalak lebar setelah tahu jika Lan yang dimaksud oleh Gabrieli adalah harimau yang memang sejak semalam terus menunggunya di depan sangkar. Kau jangan macam-macam, Gabrieli. Akan kupenggal kepalamu kalau kau berani membiarkan binatang itu menyentuhku. Jackson, sekarang aku tanya padamu, bagaimana cara kamu memenggal kepalaku kalau tubuhmu saja terkurung di dalam sangkar ini? Atau jangan-jangan kamu memiliki kekuatan super yang bisa menembus dinding? Iya, ejek Gabrieli yang mengundang gelak tawa para penjaga yang ada di sana. Skakmat. Jackson tak bisa berkutik lagi setelah Gabrieli mengingatkan di mana dirinya berada. Dia terus mengumpat dalam hati merutuki orang-orang yang sudah berjanji untuk melindunginya selama berada di negara ini. Brengsek kalian semua, aku sudah mengirimkan sinyal bantuan tapi kalian masih saja tidak ada yang datang untuk menolongku. Lihat saja, begitu aku keluar dari rumah ini, akan kuhabisi kalian satu persatu. Beraninya kau mempermainkan seorang jegal. Gabrieli menatap muak mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh Jackson. Dia lalu menoleh ke arah Ares. Berikan itu padaku. Baik tuan muda, sahut Ares kemudian segera menyerahkan apa yang diinginkan oleh tuan mudanya.
Dengan sangat was-was, Jackson terus memperhatikan apa yang ada di tangannya Gabrieli. Dia menelan ludah kasar saat Gabrieli terlihat sedang memasukkan sebuah cairan aneh ke dalam jarum suntik yang dia minta dari anak buahnya. "Mau apa, ha? Jangan kurang ajar kau, Gabrieli. Aku bisa membunuhmu nanti," teriak Jackson panik saat Gabrieli membuka gembok yang mengunci sangkar ini. Suara geraman kembali terdengar saat Lan berhasil mencicipi darah Jackson yang mengenang di lantai. Binatang itu dengan aura pembunuhnya masuk ke dalam sangkar, membuka mulutnya lebar-lebar tepat di depan wajah Jackson yang sudah berwarna putih seperti kertas. Gabrieli sengaja membiarkan Lan bermain-main dengan mangsanya, sementara dia sendiri segera menyuntikkan cairan itu di paha Jackson. Dalam sekejap, darah yang keluar dari tubuh Jackson langsung berhenti. Namun beberapa saat kemudian, efek dari cairan tersebut mulai beraksi. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Kenapa gatal sekali? Apa yang terjadi? Tolong aku! Gatal, teriak Jackson mulai mencakari tubuhnya sendiri. Gabrieli segera mengajak Lan keluar dari dalam sangkar saat Jackson mulai menggeliat kegatalan. Ya, dia berniat menciptakan neraka untuk bajingan yang sudah berani menyakiti dan menghina istri kesayangannya. Rasa gatal yang sedang dirasakan oleh Jackson itu rasanya benar-benar sangat menyakitkan. Cairan itu akan terus bergerak mengikuti aliran darah di tubuhnya, yang artinya rasa sakit yang dia rasakan tidak akan pernah bisa hilang selama darahnya masih mengalir. Rasa menyiksa tersebut hanya bisa hilang jika Jackson meminum obat penawarnya. Namun sayangnya, Gabrieli tidak akan pernah memberikannya obat penawar itu karena ini adalah salah satu bentuk balas dendam darinya. Brengsek, apa yang sudah kau suntikan ke tubuhku, Gabrieli? Kenapa sekujur badanku terasa sangat gatal? Tolong beri aku penawarnya, teriak Jackson kesakitan dengan kulit tubuh yang mulai terkelupas akibat dia cakar. Gabrieli, Ares dan para penjaga di sana hanya bisa berdiri diam menyaksikan bagaimana Jackson menjerit dan menggeliat kesakitan. Darah mulai tercecer memenuhi lantai saat Jackson terus saja menggaruk tubuhnya tanpa henti. Semua orang di sini tahu bagaimana tersiksanya rasa gatal yang ditimbulkan oleh cairan tersebut. Bahkan Ares sendiri pernah tidak sengaja merasakannya. Menurut pengakuannya, rasa gatal itu seperti akan melucuti tulang-tulang yang ada di tubuhnya. Gatal dan sangat menyiksa. Gabrieli, aku mohon beri aku obat penawarnya. Aku mohon, Gabrieli, tolong aku, ucap Jackson mengibah. Acuh, Gabrieli malah pergi meninggalkan Jackson yang sedang kesakitan, meninggalkannya bersama Lan yang akan selalu setia menemaninya. Jaga bajingan itu baik-baik, setelah dia sadar nanti beri dia makan yang penuh gizi. Jackson tidak boleh mati dengan mudah. Aku ingin dia merasakan ratusan kali rasa sakit ketimbang rasa sakit yang dirasakan oleh istriku. Nanti setelah tenaganya sedikit pulih, biarkan dia sedikit berolahraga lari dengan Lan. Aku ingin lihat siapa di antara mereka yang paling buas, perintah Gabrieli pada anak buahnya sebelum masuk ke dalam mobil. Baik, Tuan Muda. Setelah itu Gabrieli dan Ares segera pergi dari rumah ibunya. Mereka kembali menuju rumah sakit dengan harapan ada sedikit perkembangan pada Elia. Membayangkan betapa hancur hati istrinya membuat dada Gabrieli terasa sangat sesak. Dia akhirnya mengambil keputusan untuk membawa Elia pergi jalan-jalan begitu luka di tubuhnya mengering. Gabrieli ingin Elia tersenyum. Dia bersumpah akan membawakan sejuta kebahagiaan pada istrinya itu selama mereka liburan nanti. Ares, nanti setelah Elia pulih segera atur liburan ke luar negeri untuk kami berdua. Tidak, Lepi dan Reha juga. Aku yakin Elia pasti akan menanyakan mereka jika tidak diajak. Tempat seperti apa yang ingin Anda kunjungi, Tuan Muda? Tanya Ares. Tempat yang sangat indah, pasir putih, laut biru, dan juga keindahan alam yang bisa membuat pikiran menjadi tenang. Aku ingin Elia berada di tempat seperti itu, Ares. Aku ingin dia menghirup udara sejuk untuk menenangkan perasaannya. Jawab Gabrieli lirih. Bisa kan? Ares mengangguk. Tangannya segera berselancar mencari tempat yang diinginkan oleh tuan mudanya. Dia menarik napas panjang saat melirik ke arah tuan mudanya yang terlihat sedih melalui kaca spion. Dadanya ikut merasa sesak. Nyonya Elia, semoga setelah ini tidak ada lagi badai besar yang menghampiri hidupmu, dan semoga Anda dan tuan muda bisa segera mendapatkan kehidupan yang damai, sejahtera seperti di awal-awal kalian bersama. Amin. Terkadang, meskipun hati mencoba untuk tetap tegar, ada kalanya ketegaran itu dipaksa runtuh saat sebuah kebenaran muncul di depan mata. Munafiklah jika diri tak ingin berontak, memaki dan mengecam segala bentuk kekejaman yang dilakukan seseorang dalam satu aliran darah. Kurang lebih seperti itulah yang sedang dirasakan oleh saat ini. Entahlah, dia bingung kenapa jalan kehidupannya begitu terjal dan berat. Dia yang dibuang oleh kakek dan neneknya saja sudah cukup menyesakkan dada. Sekarang bertambah dengan satu kenyataan di mana ibunya juga dibuang begitu saja di tengah hujan. Elia tidak paham kenapa dia dan ibunya harus dilahirkan sedangkan kehadiran mereka sendiri ditolak oleh dunia.
Seberapapun kerasnya Elia berusaha memecah teka-teki ini, tetap saja dia tidak berhasil menemukan jawabannya. Semuanya terlalu sulit bagi Elia. Sayang, Elia yang sedang melamun tersentak kaget saat merasakan sebuah elusan lembut di pipinya. Dia menoleh mendapati wajah sendu suaminya yang terlihat lelah. Sayang, I miss you, bisik Gabrieli lirih. Hati siapa yang tak sesak melihat orang yang dicintai hanya terbaring diam selama beberapa hari. Ya, Gabrieli sudah berada di ruangan ini selama 4 hari penuh sejak dia kembali dari memberi pelajaran pada Jackson. Kak Iel, kenapa kau terlihat sedih? Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Elia lembut. Terus, setelah 4 hari lamanya Gabrieli menunggu, akhirnya hari ini istrinya mau bicara. Dia tak kuasa untuk menahan laju air matanya melihat hal baik ini. Ya, memang ada yang menggangguku sayang. Kau, aku... Elia, apa kau sangat marah padaku sampai mengunci mulut dan tidak mau berbicara? Apa kau merasa sangat kecewa karena aku terlambat menyelamatkanmu malam itu? Cecar Gabrieli sambil menciumi tangan Elia yang terasa sangat dingin. Tanganmu dingin seperti es, mau kupeluk tidak? Elia mengangguk, dalam sekejap tubuhnya sudah berada di dalam dekapan suaminya. Dia lagi-lagi tersenyum merasakan betapa pelukan ini memberinya sebuah keyakinan kalau suaminya tidak akan pernah mendatangkan rasa sakit seperti yang sedang dipendam sekarang. Maaf, Gabrieli menunduk begitu dia mendengar kata maaf dari mulut istrinya. Maaf untuk apa? Karena sudah mengabaikan kakak berapa hari ini? Jawab Elia. Hatiku sangat lelah kak, aku hanya ingin mengistirahatkannya sebentar. Aku mengerti sayang. Elia, bagaimana kalau kita pergi berlibur saja? Nanti di sana kau bisa menghibur diri dengan berbagai macam kegiatan. Jalan-jalan, belanja, menikmati kuliner, atau yang lainnya. Mau tidak? Ucap Gabrieli mencoba mengalihkan kesedihan istrinya. Mau kak, jawab Elia. Aku mau pergi ke suatu tempat yang sangat jauh di mana tidak ada orang yang mengenali kita. Aku benar-benar ingin sekali menikmati waktu yang seperti itu kak. Hanya ada kebahagiaan dan canda tawa tanpa luka dan beban rahasia. Sesuai yang kau mau sayang, tunggu sebentar. Aku akan meminta Ares untuk mengirimkan sesuatu. Saud Gabrieli kemudian mengambil ponselnya di atas meja. Beberapa hari yang lalu, dia sempat merekomendasikan tempat wisata padaku, tapi aku tidak mempedulikannya karena istriku yang cantik sedang puasa bicara. Elia hanya tersenyum kecil mendengar ejekan suaminya, netranya terus menikmati ciptaan Tuhan yang begitu sempurna di sampingnya. Entah karena rasa rindu atau sedang ada setan lewat, tiba-tiba saja tangan Elia bergerak mengusap dada bidang suaminya. Dia melakukan gerakan naik turun yang mana membuat suaminya menelan ludah dan tidak fokus lagi pada ponsel yang sedang dia pegang. Sayang, aku mohon jangan menggodaku. Kau belum sembuh, aku tidak mau kalau sampai kehilangan kendali, ucap Gabrieli dengan suara parau. Aku rindu padamu, Kak Iel, aku menginginkanmu, saut Elia tanpa merasa malu. Biarlah, toh tidak ada yang melarang jika dia meminta haknya sebagai seorang istri. Dan lagi pula, Elia memang sedang membutuhkan belayan dari suaminya, dia butuh kehangatan. Kau yakin? Tanya Gabrieli sembari meletakkan ponsel ke atas meja. Sayang, aku merindukan lebih dari yang kau rasakan, tapi saat ini kondisimu belum terlalu sehat. Aku takut kau akan merasa tidak nyaman jika kita tetap melakukannya. Lakukan perlahan, Kak. Aku benar-benar sangat membutuhkanmu. Tolong jangan tolak aku, Kak. Jangan menolakku seperti mereka. Jangan, saut Elia sedih. Gabrieli segera mencium bibir pucat Elia saat menyadari ada kesedihan di balik kata-katanya. Dalam hati dia sangat menyesal karena tidak langsung menuruti keinginan istrinya. Malah dia seperti sengaja mengingatkan Elia pada kesedihan yang sedang dia rasakan. Bodoh, bodoh, bodoh.